Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih bisa istiqomah kita sampai hari ini dalam keadaan insyaallah Allah ridhoi oleh Sang Maha Pencipta. Semua yang hadir di dalam majlis pagi hari ini alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab kita di dalam kitab Nurul Iman min Kalam Habibur Rahman lil Allamah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Salim bin Habib bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Seperti biasa kita baca doa dan niat ta'rif terlebih dahulu. Saya akan baca, kemudian ibu-ibu boleh ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal mudhakara wal nadhi wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal musafirati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka kembali kitab kita di dalam pembahasan hadis nomor 15. Nah, sekarang kita masuk di dalam hadis nomor 15. Kita akan baca. Itu boleh diikutin lagi. An Ibn Umar radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-jum'ata
Futihat abwabul jannah وغلقت أبواب جهنم أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk di dalam hadis nomor 15. Setelah di bulan lalu sebelum Maulid kita ngebahas yang menjelaskan tentang perihal rumah tangga mabaina zauj wa zaujah, antara suami dan istri. Terus juga sebelumnya antara imam dan makmum. Kalau ibu ingat pembahasan sebelumnya di catatannya, sekarang kita lanjut. Setelah dua pembahasan tersebut, saat ini di hadis nomor 15 yang menerangkan babul Jumat. Nah, yang menerangkan tentang hari Jumat. Idza ja'a ahadukum, Nabi bilang di dalam hadisnya yang diriwayatkan sama Ibnu Umar, idza ja'a ahadukum Jum'ah falyaghtasil. Kalau datang hari Jumat, suruh mandi. Yang dimaksud mandi di sini sebagaimana mandi wajib, jadi bukan cuma badannya aja, bukan sabunan doang, tapi keramas juga, tapi basahin kepalanya juga. Dan syaratnya di sini dibilang kalau kalian baca kitab ada kalimat Jum'ah, mimnya disukun. Ingat, kalau mimnya disukun, Jum'ah itu artinya bukan hari Jumat, tapi artinya satu pekan, artinya usbur, artinya satu pekan, satu minggu. Nah, kalau mimnya disukun. Tapi kalau Jum'ah, mimnya berharokat, itu artinya adalah fiha sholatul Jum'ah, di dalamnya hari yang harus diwajibkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat atau hari Jumat. Jadi kalau mimnya sukun itu bukan dimaksud hari Jumat, itu maksudnya adalah Jumat. Tapi kalau mimnya berharokat, mau Jumu'ah pakai dhammah, Jum'ah pakai fathah, Jumi'ah pakai kasrah, itu baru yang dimaksud dengan harinya, hari Jumat. Wa afdhalul ayyam yaumul Jum'ah, wa afdhalus shalat sholatul Jum'ah. Di sini dibilang katanya afdhalul ayyam, sebaik-baiknya hari, seagung-agungnya hari, sebanyak-banyaknya Allah turunkan keberkahan pada satu pekan, itu pasti di hari Jumat. Hari Jumat akan berbeda dengan hari-hari lainnya. Begitu juga wa afdhalus shalat, dan sebaik-baiknya sholat adalah sholat Jumat bagi laki-laki yang melaksanakan, ataupun kalau kita lagi umroh, lagi haji, yang perempuan pun melaksanakan sholat Jumat bersama-sama dengan kaum lakinya. Gugur kewajiban sholat gugur bagi mereka yang telah melaksanakan sholat Jumat. Nah, wa khairu yaumin tala'at fihi syams, juga dikatakan Jumat bukan hanya sebaik-baiknya hari, tapi di sini disebut khairu yaumin tala'at fihi syams, sebaik-baiknya hari yang Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari di dalam hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Di sini dijelasin. Li'annallaha ya'tibillahu fihi adha minan nar, minan nar.
Wa man mata yaumul jum'ah yughtab syuhada aw yaslim min adzabil kubur wa fitnatin nar. Juga kenapa disebut dengan hari yang berbeda dengan hari lainnya, dibilang afdhalul ayyam wa khairu ayyam fara'ati syams. Sebabnya banyak. Yang pertama, li'annallaha ya'ti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat itu membebaskan, meringankan azab orang-orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya sebanyak bilangan 1000. Dan bisa lebih, tergantung rahmat, tergantung kehendak, tergantung iroda, tergantung keinginan Allah pada hari tersebut. Gambarannya 1000 menandakan banyak artinya. Tapi bukan berarti Allah punya kapasitas cuma 1000 doang di dalam setiap hari Jumat. Enggak, Allah nggak ada yang batasin. Allah terserah Allah fa'al lima yurid. Terserah mau bagaimana Allah berbuat, terserah bagaimana Allah pengen. Allah nggak perlu izin dalam berkehendak. Allah nggak perlu minta diskusi. Allah nggak perlu musyawarah. Kalau dalam berkehendak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibilang bilangan alif itu hanya untuk menunjukkan bahwa banyaknya yang akan dilepaskan dari siksaannya, diringankan dari siksaannya, dibebaskan dari siksaannya setiap hari Jumat itu datang. Orang-orang yang belakang tuh diringanin. Orang di hari Jumat tuh yang lagi diadab, yang lagi disiksa, dikurang-kurangin Allah Subhanahu wa taala siksaannya. Tapi para alim ulama kita dengan adanya hadis ini, mereka memiliki kekhawatiran. Karena berarti kalau setiap hari Jumat ada ribuan orang yang dibebasin, yang diringanin, artinya banyak banget orang yang akan masuk. Banyak banget manusia dari kalangan kita ini, manusia-manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Sebab itu tadi hadisnya dibilang setiap Jumatnya ribuan. Setiap Jumatnya ribuan. Dan kita ini gak pernah bisa hitung berapa Jumat. Udah banyak banget artinya. Kalau ulama pakai jauh gitu ya. Kalau ulama mikirnya tuh jauh gitu dari bab rahmat dan kasih sayang mereka. Justru karena adanya hadis ini, mereka punya kekhawatiran tersendiri, mereka punya ketakutan tersendiri, karena mereka bisa menggambarkan jadinya bahwa ternyata penduduk neraka tuh banyak banget. Penduduk neraka tuh berjubel, udah disiksa, dempet-dempetan, panas, sakit, perih dengan keadaan yang begitu menyeramkan dan jumlahnya banyak. Walhamdulillah. Juga dibilang man mata yaumul jum'ah yughtab syuhada, siapa orang yang meninggal di hari Jumat maka ditulis baginya meninggal dalam keadaan syahid. Karena kalau meninggal dalam keadaan syahid itu bebas pertanyaan kubur, bebas mizan, ada yang bebas dari sakitnya sakaratul maut, diringankan kalau syuhada, dan banyak banget keutamaan yang akan didapatkan dan dirasakan sama orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi kalau meninggalnya Jumat, makanya orang-orang bilang pengen meninggal Jumat. Banyak orang-orang yang berdoa gitu sama Allah Subhanahu wa taala kalau bisa di hari-hari yang baik, di bulan-bulan yang baik, dan salah satu hari yang baik Jumat. Tapi ada sebagian para ulama justru mereka menginginkan kematian di hari Senin. Badal hari Jumat, mereka pengen juga kalau nggak dapat hari Jumat, opsinya adalah hari Senin. Kalau nggak meninggal hari Jumat, hari Senin pun bagus untuk hari kewafatan seseorang karena ittiba' al-sunnah, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad itu meninggal juga pada tanggal 12 Rabiul Awal dan juga hari Senin pada tahun 11 Hijriah. Kalau lahirnya kan 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun Gajah. Meninggalnya 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun 11 Hijriah. Nah, jadi mereka yang nggak dapat hari Jumat, mereka tuh menginginkan hari Senin. Ya, tinggal kita pilih dah. Kalau hari Jumat berapa hari lagi berarti? Ya, hari Rabu ya. Ini kan Rabu nih. Nggak mati-mati juga. Kamis Jumat. Nah, yang mau Jumat juga lewat. Itu apa lagi? Kasih aja. Kalau hari Senin masih bisa. Hari Senin berarti seminggu lagi kurang lebih ibarat kok. Tungguin lagi. Tahun berikutnya gitu. Kita tahun berikutnya. Tuh,
Panjang umur dulu. Tungguin lagi, tungguin lagi Senin. Nggak mati-mati. Ini Cirebon. Kalau yang pada hari ini kita aduh 2 hari lagi. 2 hari lagi. Kalau hari Senin masih bisa ada nafas sedikit. Jadi kalau hari Senin dapat pahala tidak sunnah. Meninggal hari Senin itu dapat pahala mengikuti sunnah Nabi. Karena kalau lahir itu kelewat, nggak bisa diikutin. Tidak meninggalnya jadi diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam ittiba' sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi. Atau kalaupun udah lewat hari Seninnya, bisa kita opsi yang lain kita hari Jumat sebab di sini masih disebut tapi syuhada, meninggal dalam keadaan yang baik, syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aw yaslim min adabil kubur, atau juga yang menjadikan meninggal di hari Jumat itu mulia adalah yaslim min adabil kubur, dia selamat dari pertanyaan kubur dan siksa. Dia nggak ditanya, dia nggak disiksa, dia nggak diapa-apain, dia nggak ditakut-takutin, nggak ada yang bikin kita takutkan, nggak ada yang bikin dia dibikin sama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburnya, tapi di dalam kuburnya nyaman, terang, puas, bahagia, dan sama para orang-orang arwahnya orang-orang soleh. Kalau dia meninggal di hari Jumat, wa fitnatin nar, begitu juga dari fitnahnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan selamat dari biasanya orang-orang yang meninggal di hari Jumat. Jumat berapa hari lagi? Nah, kita ingin nih ya, bagus banget nih. 2 hari lagi. Yang mau aja dah, 2 hari lagi. Gitu. Jadi itu dia yang menyebabkan meninggal di hari Jumat. Bagus, banyak sebabnya. Janji-janji yang ditawarkan, janji-janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhasil untuk akhir hayatnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal di hari Jumat. Wa Imam Muhaddad, dan berkata Imam Muhaddad di dalam kalamnya, Imam Muhaddad bilang anna yaumul Jum'ah sayyidul ayyam wa lahu syarafun indallah wa fihi khalaq Adam wa tubahu sa'ah wa yaumul mazid wa yu'danu li ahli al-jannah ziyaratuh. Imam Muhaddad juga menambahkan pendapatnya tentang yaumul Jum'ah, sebab beliau mengatakan anna yaumul Jum'ah sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin para hari. Sebagaimana Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi, hari Jumat pun pemimpin para hari. Hari-hari lainnya ada di belakang hari Jumat. Dia spesial sendiri, dia punya keutamaan sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Lahu syarafun indallah, dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fihi khalaqa Adam, di hari tersebut dilahirkan, diciptakan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumiyat bidzalik, kenapa juga dinamain Jumat? Kenapa nggak pakai nama yang lain? Sumiyat bidzalik, dinamakan hari tersebut dengan hari Jumat istimewa Adam wa Hawa. Selain Nabi Adam diciptain, Allah Subhanahu Wa Taala juga mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa pada hari Jumat. Kenapa dinamain Jumat juga? Sebab jam'il barakah. Karena di hari Jumat Allah itu mengumpulkan, menurunkan, mencurahkan, menghujani keberkahan, rahasia, mandat, pemberian, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti hari biasanya. Makanya disebutnya Jumat. Jamak, banyak, jamak itu artinya banyak. Allah turunin banyak berkah, Allah turunin banyak ampunan, Allah turunin banyak rahmat, tidak seperti hari biasanya. Nah, waktu sa'ah, dan di hari tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hari kiamat pada hari Jumat. Makanya dia akan berbeda dengan hari lainnya. Dia punya histori sendiri, dia punya nilai dan value sendiri di antara hari lainnya, karena Allah memilih hari Jumat adalah sebagai hari yang akan menjadi hari besarnya orang Muslim, hari yang benar-benar menakutkan pastinya bagi para pendosa, tapi hari yang sangat amat membahagiakan buat orang-orang yang telah berhasil menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Hari besarnya kita, ini ajang-ajang besarnya kita, acara besarnya orang Muslim. Tunggu usaha didirikannya hari kiamat, yaumul Jumat. Wa yaumul mazid juga disebutnya dengan yaumul mazid, atau hari yang semuanya ditambah Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya tidak percaya, begitu aturan. Allah tambahin kebahagiaan, Allah tambahin rezeki di hari Jumat itu biasanya gitu. Allah turunin rahmatnya lebih banyak, ada tambahan kebahagiaan, ada
rahmat, ada bonus ampunan di hari itu banyak penambahan yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutnya Yaumul Nazir. Nazir itu artinya ditambah nikmatnya. Khusus untuk di hari Jumat doang. Di hari lain gak ada yang punya digelarkan dengan Yaumul Nazir kecuali Yaumul Jumat. Wa yu'danu li ahlil jannah ziyaratuh, dan di hari Jumat juga para ahli surga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah kepada orang-orang yang di bawahnya. Jadi itu surga kan ada tingkatannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Yang paling tinggi Firdaus al-A'la bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, konsepnya tuh di surga, mereka setiap hari Jumat boleh menziarahin tingkatan yang di bawah. Tapi kalau yang di bawah nggak bisa. Di bawah nggak bisa naik. Tapi Yang atas bisa turun. Setiap hari Jumat doang. Mereka ziarahin itu teman-teman solehahnya, orang-orang yang circle-nya udah pada baik semua kan, udah ahli surga semua. Nah, dia bisa tuh ziarahin yang di bawah-bawahnya. Tapi kalau naik nggak bisa. Itu semua ditentukan dengan timbangan amalnya masing-masing. Kita tahu semua orang masuk surga itu birahmah. Semua orang masuk surga dengan rahmat Allah, mutlak. Gak ada satupun orang yang masuk surga karena amalannya, karena kehebatannya, itu gak ada, mustahil dan gak mungkin terjadi. Tapi itu amal buat apa? Buat tentuin kita sama dia untuk membagi-bagikan bagian di surga tuh kamu dapat bagian tingkatan berapa yang kamu dapatkan. Jadi itu semua tergantung dengan amalan. Tapi masuk pintunya itu semua dengan rahmat Allah, dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Kalau pembagian tingkatannya itu sesuai dengan amal kalian, sesuai dengan timbangan amal masing-masing. Jadi semakin banyak amalnya ya pastinya akan semakin tinggi tingkatannya. Dan akhirnya setiap hari Jumat mereka boleh pilih, mereka boleh dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah disebutnya, menziarahi, mengunjungi orang-orang surga yang lainnya. Begitu. Wa bi yaumil jum'ah fiha waqad du'a ila yurad masturul waqad kama waqad lailatul qadar. Katanya juga di yaumil jum'ah ada waktu. Kenapa yaumil jum'ah itu hebat, keren, punya keunggulan tersendiri? Salah satu sebabnya juga di sini disebut fi yaumil jum'ah karena di dalam hari Jumat fiha waqad ada satu waktu doa lailat. Setiap doa tidak mungkin Allah tolak. Allah berjanji untuk mengijabah semua doa di saat itu, di detik itu, di jam tersebut, di waktu yang telah Allah tentukan di dalam hari Jumat. Tapi permasalahannya al-waqadnya itu masbur. Waqadnya itu tidak diketahui, nggak dikasih tahu sama Allah berapa menit keberapa, detik keberapa, nggak ada pemberitahuan lebih. Pokoknya Allah bilang kita dikasih tahunya ada di ijabah, ada satu saat antara 24 jam, satu saat itu doanya diijabah. Tapi kapannya? Ikhtilaf para alim ulama. Sebagaimana Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar dalam satu bulan penuh Ramadan, begitu juga Allah menyembunyikan saat-saat yang tidak ditolak dalam 24 jam di dalam hari Jumat tersebut. Dan ikhtilaf, ini ikhtilaf banget. Banyak para ulama yang berbeda pendapat soal ini. Yang pertama ikhtilafnya adalah inda tulu'il fajar. Ada beberapa ulama yang punya kemampuan lebih, mereka punya kedekatan lebih sama Allah, punya jalur khusus lebih sama Allah, menyatakan dia melihat bahwa detik-detik itu terjadi, doa yang tidak ditolak terjadi di hari Jumat inda tulu'il fajar, ketika terbitnya fajar, matahari terbit, waktu isyraq tuh, waktu kita salat duha, salat isyraq, pas sudah ada matahari, tak ada subuh, setelah lewat waktu subuh, itu dia saat Allah nggak menutup semua pintu langit dan mengijabah semua doa-doa baik kecuali doa buruk. Karena kalau doa buruk udah nggak mungkin dijabah, dia akan berbalik ke diri kita sendiri. Makanya kalau mendoain orang yang nggak baik, menyumpahin orang nggak baik, hati-hati, akhirnya diri kita sendiri. Karena doa yang nggak baik itu berbalik, dia mantul, dia balik ke diri kamu sendiri. Kamu kayak ngedoain diri kamu sendiri aja gitu. Semua doa baik tidak akan ditolak. Di pagi tulu'il fajar, pas terbitnya matahari, nah saat itu. Karena kalau
udah masuk waktu zuhur udah lewat berarti mulai fajarnya. Tapi yang jelas ulama, ada juga sebagian ulama yang mengatakan mereka mengetahui, mereka merasakan, mereka mengetahui, mereka diberikan informasi lebih sama Allah Subhanahu wa taala pastinya. Ikhtilaf ulama yang kedua adalah waktu Jumat, ketika orang pergi sholat Jumat. Nah itu tuh waktu yang paling mustajab di antara waktu lainnya. Yang pertama ikhtilafnya adalah tulu'ul fajar, yang kedua ketika orang-orang pergi sholat Jumat. Yang ketiga indal khatib. Yang ketiga adalah ketika khatibnya naik di atas mimbar dan memberikan mau'izahnya. Itu dia saat-saat yang paling tepat untuk kamu doa. Karena kalau udah turun khatibnya udah beda lagi ceritanya. Udah nggak ada lagi janjinya. Pintu langit udah nggak terbuka lagi. Doa pasti akan sulit lagi. Nah saat-saat itu yang harus kita cari. Ada juga yang mengatakan banyak ulama kita, dan ini yang menurut saya yang terbanyak yang saya tahu di antara yang lainnya. Yang keberapa itu berarti? Yang keempat, yang keempat adalah waktu ba'dal asar, waktu setelah asar yang disebut saat Fatimiyah. Ketika Sayyidah Fatimah berkhulwah, Sayyidah Fatimah pokoknya setiap masuk asar terus hari Jumat dia nggak mau ketemu orang, dia nggak mau ngomong sama orang, dia nggak mau berdialog sama makhluk, dia keluar. Hubungan dia hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para alim ulama menyatakan kayaknya sih bahwa ini yang paling utama. Ini yang paling pas kayak di antara waktu-waktu yang lain dengan dalil-dalil yang ada dan ikhtilaf yang ada. Ini adalah waktu yang paling pas karena sampai Sayyidah Fatimah aja putrinya Rasul dia nggak mau ngomong orang, cuma berdoa aja, mau Allah aja, berdoa sama Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dia menentukan waktunya itu setelah azan asar sampai terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Udah habis waktunya. Begitu yang kita pahami di dalam istilah para alim ulama. Tapi kalau mau baiknya ya ambil aja semuanya. Ambil aja semuanya. Pertama tadi apa? Waktu fajar. Waktu fajar. Kedua, Waktu hari Jumat, sholat Jumat. yang ketiga, Waktu khutbah. nanti naik ke atas mimbar, dan yang keempat yang terakhir Saat Fatimiyah. saat Fatimiyah. Ba'dal asar yaumul Jumat. Di setiap adzan asar di hari Jumat. Itu 4 istilah ulama yang dianjurkan untuk kita juga bisa mengikuti jalan-jalannya mereka. Waham syekh, dan yang paling terpenting adanya utlah hidupnya. Kata para ulama, kalau datang hari Jumat yang paling penting bukan cuma ngejar waktu-waktu itunya aja, tapi kamu liburkan otak kamu, pikiran kamu, hati kamu untuk dunia. Itu yang paling penting. Ajaran ulama kita. Datang hari Jumat, mulai dari malam Jumat, ente istirahat di otak yang di dunia, ente istirahat di hati yang di dunia, ente istirahat di semua problem-problem di dunia. Bilang dulu sama otaknya, saya taruh dulu, besok lanjut lagi. Ntar Sabtu, masuk Sabtu kita pikirin lagi. Tapi Jumat, ini taruh dulu. Ini diajarin gitu tuh kalau dia masuk. Emang Masuk hari malam libur, Jumat, pantesan itu libur Jumat. harus libur dulu. Biasanya kalau pakai pesantren atau segala macam gitu Jumat ya, libur, kalau sekolah libur. Islam, hari Jumat tuh libur. Tapi maknanya bukan hanya libur sekolah, bukan hanya libur taklim, bukan hanya libur badan, meliburkan semuanya, akal, pikiran, ruh, jasad, rohani, batinnya, sanubari, jiwa kita, hati kita, untuk memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Besok mulai Sabtu, Minggu, Senin lagi kita mau pikirin, sampai gila terus bahasa. Hari Jumat nggak ada. Hari Jumat mulai Libur. Libur saya libur dulu ya. Besok saya lanjut lagi yang pertama. Hati saya libur dulu, semua masalah, semua problem, semua ujian ya keluarin dulu. Sabar, isinya sholawat aja dulu hari itu, kamu happy aja dulu. Kalau di Mekah Habib dulu sering datang nggak? Quran kayak banyakin hal-hal baik untuk melibatkan diri kamu secara totalitas datang gitu. dalam kesibukan dunia. Jadi hari Jumat libur dulu. Khusus fokusnya kita akhirat. Khusus fokusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan di dalam kalamnya, Imam Ghazali bilang wadhaif ad-diniyah wa la taj'al syughlan li ghairihi fa'alayka bi mulazamati a'mal shalihah. Imam Ghazali dalam hal ini mengatakan adanya tugas-tugas kita di hari Jumat itu untuk khusus untuk akhirat, jangan
ngerjain segala sesuatu, ngomong, ngerjain itu maknanya ente ngomong, ente jalan, ente melakukan segala sesuatu, bahkan kedipan mata aja. Kalau bukan buat akhirat jangan dikerjain. Kalau dari Jumat, hormatin hari Jumat sebaik-baiknya. Jangan ngomong dunia, jangan mikirin dunia, jangan bergerak ke dunia, illa yudhururah, kecuali memang dalam keadaan darurat. Kalau belum darurat banget, jangan kotorin hari tersebut dengan akhlak buruk, jangan kotorin hari tersebut dengan kotornya hati kita, jangan kotorin dengan lisan kita, jangan kotorin kemuliaan hari tersebut dengan semua yang ada di diri kita. Sebab itu hari Jumat mulia, harusnya kita masuk hari Jumat kita ambil kemuliaannya, bukan kita kotorin dia. Kayak saya sering bilang, kita datang ke majelis tempat yang mulia, jangan dikotorin dengan susuan sama orang. Jangan, kalau musuhan jangan di majelis, kalau yang musuhan jangan di hari Jumat. Dosanya berkali-kali lipat. Ini hari yang dimuliain sama Allah, ini hari yang punya nilai di sisi Allah, diagungkan sama para malaikat, agungin. Jangan disia-siain. Nah, ini udah dikasih Allah Subhanahu wa taala di umur masih di hari keberkahan, hari ini yang Allah Subhanahu wa taala tambah-tambah nikmatnya, ambil. Bukan malah yang kotorin kemudian, bukan malah yang sia-siain, bukan malah kamu lewatin begitu aja. Azim ma'azamallah, agungin semua yang diagungkan oleh Allah. Imam Haddad itu pesannya di dalam salah satu kitabnya apa? Orang-orang yang berjalan menuju Allah, azim ma'azamallah, wasakhir masakhirullah, atau kama ja'a fil kalam. Tadi Imam Haddad, kalau jadi manusia mau taat Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah azim ma'azamallah. Agungin semua yang mau ngagungin. Hatta menurut kamu itu biasa aja. Bagi kita hari Jumat biasa aja. Menurut bagi kamu di otak kamu ya hari Jumat gak ada spesialnya. Saya ngerasanya hari Jumat sama aja hari lainnya. Menurut saya, perasaan saya, pendapat saya, opini saya, hari Jumat adalah hari yang biasa. Azim ma'azamallah. Kalau kamu emang gak bisa merubah opini kamu, ya agungin hari Jumat bukan karena pendapat, perasaan, opini, pendapat kita, tapi karena dia dimuliakan Allah, kita muliain. Itu alim ulama kenapa kita muliain. Ada yang menurut kita nggak cocok aja, kita tetap muliain dia karena dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai azim ma'azamallah. Ente agungin semua yang telah Allah agungkan dan menghinakan segala sesuatu yang telah Allah hinakan. Dunia dihinain Allah Subhanahu wa taala, hinain. Kalau nggak ada dunia, biasa aja Allah yang hinain dunia, ya kamu juga harus bisa menghinakan dunia. Tuh, buat iman kita kuat gitu ya. Bisa mengagungkan semua yang Allah agungkan dan bisa menghinakan semua yang telah Allah hinakan. Dunia sisi-sisinya Allah hinakan. Dan dia juga harus bisa jadi orang yang gak berkaitan dengan dunia. Ya biasa aja dunia di mata Allah nggak ada nilainya, ya bagi kita juga berusaha untuk bisa jadi orang-orang yang mengagungkan apa yang Allah agungkan dan menghinakan apa yang Allah telah hinakan. Begitu. Makanya di sini dibilang fa'alika bil mulazamati a'malus sholih. Maka hendaknya bagi kalian menurut pendapat Imam Ghazali di dalam kalam, fa'alika bil mulazamati a'malus sholih. Maka hendak bagi kalian mulazamah, yastamir, terus-menerus mengisi hari-hari Jumat kalian ya a'malus sholihah dengan amal-amal baik yang dianjurkan. Yang pertama pasti banget as-shalatu ala nabi, yang udah pasti jelas semua ulama muttafaq, semua ulama bersepakat, nggak ada ikhtilaf, nggak ada berbeda pendapat. Amal yang paling dianjurkan dalam hari Jumat yang nomor satunya di antara amal-amal lainnya adalah sholawat. Nggak ada yang lain. Di semua kitab yang pernah saya baca pun semuanya menganjurkan nomor satunya ditulis paling atasnya adalah sholawat. Dengan syighah apapun, dengan bahasa apa, ya Rabbi sholli ala Muhammad boleh, sholli ala Muhammad boleh, sallallahu alaihi wasallam, apa aja yang ente bisa, yang ente yang ente tahu. Gak ada keterikatan dengan satu syighah aja. Banyak banget syighah-syighah musyroke, sholawat ibul qulub, apa aja yang kamu paham, yang kamu hafal di diri kamu. Dan yang kedua setelah sholatu ala nabi, suratul kahf sudah pasti. Baca surat kahfi itu pasti. Yang baca surat kahfi katanya diterangin oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Itu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menerangi. Gak bisa kamu dapetin dari lampu manapun, dari penerangan manapun, dari cahaya manapun. Ini cahaya yang Allah beda rasanya. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tembus sampai ke dalam hati para makhluk. Kita beli lampu sebagus apapun, gak ada yang bisa tembus hati kamu, gak ada yang bisa nerangin hati kita dari sosok. Tapi cahayanya Allah, cahayanya Nabi Muhammad, kenapa dia punya nilai tersendiri? Karena ternyata kekuatannya
Begitu. Setelah kahf yang di sini disebut adalah al-bukhar, juga membaca surat al-bukhar baik di malamnya ataupun di harinya. Terserah kamu, ada waktunya malam ya malamnya, malam Jumat. Gak ada waktu malamnya ya harinya, hari Jumat. Pokoknya batasnya sampai adzan maghrib. Ini semua dilakukan batasnya sampai adzan maghrib. Karena kalau dalam hitungan Islam setelah maghrib harinya udah lewat. Harinya udah lewat. Jadi kalau sebelum maghrib masih bisa sampai waktu. Begitu juga ghusl. Sesuai dengan hadis yang kita bahas, diriwayatkan sama Ibnu Umar adalah mandi hari Jumat. Mandi di hari Jumat. Kamu sering janabah, kayak kamu mandi wajib, bukan kayak mandi badan doang. Maknanya mandi yaumul Jumat itu sama dengan mandinya kita sholat dalam mandi wajib. Dan diniatkan juga jika muslim taubat, tambahin niat mandi taubat. Tuh yang sering kita lupa, sayang itu mandi segitu aja. Orang kalau mandi diniatin mandi taubat, airnya jatuh, dosanya jatuh. Enak banget begitu dia. Benar. Sembari airnya jatuh, tetesan airnya jatuh itu kalau diniatin, dia waktu nyiram kepalanya, dia nyiram badannya, dia niat, ya Allah mandi saya ini niat mandi taubat ya Allah atas semua dosa. Itu airnya jatuh, air yang ngalir habis dari badan kita kena. Itu bukan cuma mau ngilangin daging, ngilangin kotoran di badan, jadi ngilangin dosa. Makanya emang sayang banget kalau ente mandi begitu aja kabar mandi. Setiap mandi harus bisa, setiap mandi yang ente keramas. Seminggu 3 kali, kayak keramas itu nggak tiap hari. Paling nggak seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali terserah deh. 2 hari sekali. Apalagi yang mandinya setiap hari, keramas setiap hari, dosanya habis tuh. Kalau diniatin bener, kalau diniatin, kalau ilmu diniatin habis dosanya. Orang setiap hari dikeramas, setiap hari dia lagi tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dia malas, seandainya dia habis itu dosanya. Setiap hari yang membawa membuang dosa. Soalnya siapa ditaubat. Dan di sini juga dibilang katanya Innal ghusla yaumul Jum'ah yusal qawayat fi usul asy-syar istilalah. Karena sungguh mandi di hari Jumat diniatkan juga harus sekalian sama mandi taubat. Mandi di hari Jumat taubat ya. Jadi taubat adalah mandinya mandi taubat, dan di harinya hari Jumat. Artinya dosa lupa mengeluarkan dosa, kesalahan min usul syara. Itu kalau ada orang bisa lihat ya, kalau hati kita bersih, kita bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat, kita bisa mendengar sesuatu yang nggak bisa kita dengar. Min usul syara, dari ujung-ujung kita. Itu Allah turunin dosanya, Allah gugurin dosanya. Bukan cuma dosa tangan, dosa mulut, enggak. Sembari itu banjirin kepala, itu dari usul syara. Dosa dari ujung rambut sampai ujung kepala. Setiap mandi. Seandainya kita bisa mengalir setiap hari Jumat niatin mandinya mandi Jumat sama mandi taubat. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa masing-masing. Gak ada bahasa Inggris. Intinya saya niat mandi hari Jumat dan mandi taubat. Mandi sunnah taubat. Sunnah taubat dan sunnah Jumat. Di madhab Imam Malik wal wajib. Bahkan dalam madhab Imam Malik ini mandi diwajibkan. Saking mandi Jumat juga sekalian mungkin dengan mandi taubat. Di madhabnya Imam Malik wajib. Saking afdol, saking banyaknya kemuliaannya Imam Malik menyerukan, Imam Malik menganjurkan untuk para pengikut madhab Imam Malik diwajibin. Saking banyak banget utamanya. Tapi kalau di dalam madhab Imam Syafi'i kita disunahin aja. Kita nggak sampai hukumnya wajib, tapi kita disunahin. Mungkin Imam Syafi'i tahu kali ya. Kita nggak rajin-rajin amat keramas gitu. Kita udah dikasyahin nggak rajin-rajin amat, kita keramas seringan mandi badan doang kita. Ya makanya kita sunnah. Tapi kalau madhab Imam Malik Wajib. Mandi harus sampai ke kepala juga. Begitu yang kita pahami di dalam bab sunnah yang utama. Yang selamat yang ada di delapan diantaranya. Selebihnya banyak perbedaan pendapatnya. Selamat yang tadi telah kita jabarkan. Insyaallah mulai hari ini Jumatnya kedua hari lagi. Bisa itu diamali mandi Jumat, sholawat nggak berhenti sampai masuk
sampai segitunya. Ulama kita tuh sampai dia bilang nggak bisa, kalau nggak baca nggak bisa. Jadi mendingan dibagi. Anaknya ada 3 ya, dibagi 3 halaman anak. Emaknya sama bapaknya sisa. Harus dalam satu rumahnya orang mukmin, rumahnya orang muslim. Itu begitu harus dihidupin. Setiap hari Jumatnya dikasih keterangan, dikasih undang hidayah, jadi undang rahmat Allah. Setiap hari Jumat dengan pembacaan surah Al-Kahfi. Kalau merasa panjang, itu dia dibagi sama ahli keluarga yang hidup di rumah di satu rumah itu. Bikin komitmen, dudukin lakinya, dudukin anaknya. Musyawarah nih setiap hari Jumat kita punya peraturan. Kita setiap hari Jumat punya amalan baru ya, sepakat semuanya sepakat. Kalau misalkan di rumahnya sepi gak ada orang, ya baru tuh pakai cara yang 10 ayat terakhir. Itu udah opsi terakhir. Kalau itu dia nggak mampu banget, udah nggak kuat banget, udah nggak sanggup banget, ya udah 10 ayat terakhir. Itu opsi terakhir, bukan dijadikan opsi pertama. Mohon maaf ibu ya, mohon maaf banget, itu terakhir nih opsinya. Kalau memang udah nggak ada orang, laki lagi nggak ada, anak-anak mondok udah nggak ada banget, gak ada yang bisa bantu, kita lagi sakit membaca full nggak bisa, ya udah separuhnya yang baca 10 hari bisa 10 ayat terakhir. Tapi opsi terakhir, opsi Dengar pertamanya boleh, adalah dibagi. style. Jadi dibagi. Dengar. Dibagi ya boleh juga tuh bagi morotal. Tapi afdolnya ya pastinya dibaca. Iya. Pasti dibaca. Ikutin. Karena yang ngebaca ya pahalanya buat dia nggak ngasih pahala buat kita dapat pahalanya nggak dengar. Iya, kita dapat pahalanya dengan afdolnya kalau masih bisa sehat, masih mulutnya masih bisa gerak, masih bisa, masih Allah kasih kemampuan ya dibaca. Tapi kalau enggak ya tadi 10 ayat terakhir dengan opsi yang terakhir dan gak ada opsi setelah itu. Kalau menurut kamu 10 ayat terakhir itu berat, saya udah gak kuat deh ngajar di sini, saya gak bisa nih, gak ada opsinya lagi nih. Udah itu terakhir, gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain kan? Bisa dibaca satu surat dibagi. Nanti gak bisa apa namanya? Satu surat full. Satu surat full yang dibagi sama laki itu, sama anak itu, siapa yang tinggal di situ, ada mbak, ada siapa bagi. Kalau emang gak bisa dibagi, mereka gak sepakat, gak bisa nih orang-orang gak mau, ya udah 10 ayat lagi. Di setelah itu gak ada lagi. Habis itu gak bisa 1 ayat 2 ayat gak bisa. Yang paling afdal itu yang pertama, yang ajaran segala. Kalau itu mau bikin madhab sendiri silakan. Itu mau bikin ajaran sendiri silakan. Tanggung jawab di sisi Allah masing-masing. Aku bingung. Ini ajaran kita. Ada di ini ajaran kita yang begini ahlan wassalam. Mau ngikut ahlan wassalam. Gak ngikut urus diri kalian masing-masing. Kita jangan urus agama orang, kita jangan urus jalan orang. Aliran makin gila, aliran makin terpecah belah. Gak bingung. Kita udah urus diri kita dengan kepercayaan kita dengan keyakinan kita nggak bisa ngasih hidayah ke orang. Kita nggak bisa mengubah itu hati orang semua dalam genggaman Allah, bukan dalam genggaman kita. Kita doain semua orang yang saat ini sedang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah berkahnya surga. Ini kampung bisa menjadi kampung yang insyaallah Allah ridhoi dengan aliran-aliran yang kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Insyaallah kampung ini dan semua kampung, semua orang-orang muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, semoga Allah jaga dan kasih perlindungan buat anak kita dan keturunan kita. Allah jadi hati kita hati yang penuh dengan cahaya, hati kita hatinya orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, bimbingan, hidayahnya selalu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan, kesehatan, mobil khusus Al-Habib Yusuf Riza bin Umar Al-Musawa yang sedang ingin menjalankan operasinya, juga khusus untuk Pak Fauziah pemimpin majelis kita yang sedang kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan yang sempurna di waktu yang tercepat, terindah, terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang hadir, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat di dunia sampai akhirat nanti tidak terputus, yang berlimpah ala hadinya wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah masalahun salih wa zaman nasib li habib Allah untuk salat Syekh Abu Bakar bin Salim Sayyid Walid bin Ja'far Muhammad bin Abbas wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.